Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu ditemani dengan Bapak Ridwan. Kita akan membahas tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Simak baik-baik ya. Semoga kalian selalu sehat di rumah ya. Oke, kita mulai ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. hal-hal yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Contoh sumber energi yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada air. Air adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa air, manusia tidak dapat bertahan hidup. Bahkan, air adalah komponen terbesar yang terdapat di dalam tubuh manusia. Karena kegunaan air yang sangat berarti ini, sebaiknya dalam penggunaan air diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber daya air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Nah, ini ada beberapa tips dari Ibu dan Pak Ridwan untuk menghemat air. Yang pertama yaitu siapkan tandon air untuk antisipasi saat gangguan aliran air. Kemudian yang kedua, gunakan shower untuk mandi bila memungkinkan. Yang ketiga, bijaklah dalam mencuci dengan mesin cuci. Keempat, matikan keran air bila tidak digunakan. Kelima, cek dan perbaiki instalasi pipa dalam bila terjadi kebocoran. Selanjutnya, minimalkan siraman bila menggunakan toilet duduk. Dan yang terakhir, optimalkan air pada saat mencuci kendaraan bermotor. Dan yang kedua ada energi listrik. Listrik bisa digunakan pada peralatan rumah tangga. Ya, tentu saja kalian tahu ya, peralatan rumah tanggaan apa saja yang menggunakan listrik. Ayo, apa ya? Yang pertama ada lampu. Lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua ada televisi. Televisi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Yang ketiga ada mesin cuci yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Selain energi air dan listrik, ada juga pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Beberapa sumber energi alternatif seperti air, uap, panas bumi dapat menghasilkan listrik. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Di Indonesia, PLTA adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, sehingga energi listrik yang dihasilkan semakin besar. Selanjutnya, yuk kita intip PLTA di lingkungan Jawa Barat. Yang pertama ada Waduk Jatiluhur. Yang kedua ada PLTA Cirata. Yang ketiga ada PLTA Saguling. Oke, paham ya sampai di sini? Ternyata lingkungan di Jawa Barat sangat indah ya. Bicara tentang lingkungan, apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama ada lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia,
tumbuhan dan hewan. Yang kedua, yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Contohnya, tanah, sinar matahari, dan air. Nah, sekarang kita bahas beberapa fungsi dari lingkungan. Yang pertama, sebagai tempat hidup dan mencari makan, sebagai tempat bekerja dan melakukan aktivitas, yang terakhir sebagai tempat tinggal. Sekian pembahasan hari ini ya. Sekarang ada tugas nih untuk kalian. Ini tugasnya. Dan ini kalian buat peta pikiran sesuai contoh di gambar ya. Jangan lupa hasilnya dijapri ke ibu guru atau bapak guru ya. Selamat mengerjakan.